dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Oh, 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 oh. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Selamat pagi, kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri. Allah kita adalah Raja di atas segala raja, Dialah Tuhan dan Raja kita. Mari kita bersama-sama mengangkat suara memuji Dia, kita masyurkan namanya, masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia, angkatlah suaramu bernyanyi bergemar, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah, Ya basuh dosaku, Ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekalah, kunci kerajaan Allah diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ayat pembuka diambil dari Yohanes 13 ayat 34 hingga 35.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, kita akan datang menghadap kepada Tuhan. Kita mau mengaku dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang menghampiri Engkau. Dengan segala keberadaan kami, Tuhan, kami mengaku seringkali kami kurang mengasihi sesama kami. Kami lebih fokus kepada diri kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Kami kurang mau berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, baik perhatian kami maupun Tuhan, materi yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, ampunilah kami, sucikan dan layakanlah kami. Biarlah ya Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, darah-Mu yang kudus menyucikan kami, sehingga kami layak untuk datang menghadap kepada Tuhan. Kami kembali memiliki damai di dalam hati kami, karena kami percaya Engkau berkenan mengampuni kami. Tuhan, berilah kepada kami kekuatan ke depan untuk kami lebih melakukan firman-Mu. Kami sadar Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami memampukan kami sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Mengasihi baik Tuhan orang-orang yang ada di sekitar kami maupun mereka yang berada jauh daripada kami. Kami serahkan doa pengakuan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian, "Buka mataku Tuhan, untuk melihat kebenaran." Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan mimpinku. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sebagai dasar kebenaran pengajaran di ibadah hari Minggu ini. Yohanes 13:34 firman Tuhan berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Haleluya. Haleluya.
Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa melayani Tuhan di GKI Terang Hidup ini. Saya mewakili jemaat yang saya gembalakan, Gereja Kristen Baptis Jakarta, Jemaat Depok, menyampaikan salam kepada saudara yang ada di GKI Terang Hidup ini. Doa kami biarlah saudara terus diberkati oleh Tuhan, dilindungi dan dijaga sepenuhnya oleh kasih sayang Tuhan buat kita semua. Amin. Satu tema khotbah saya pada hari ini adalah kasih Kristiani. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami hadir di tempat ini untuk kami boleh menikmati firman-Mu. Biar tak kala kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu ini membangkitkan iman buat kami, supaya hidup kami adalah hidup yang dipenuhi dengan pikiran, perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Sehingga hidup kami adalah hidup yang memancarkan terang Kristus melalui tindakan kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Kami rindu Tuhan, kerajaan-Mu hadir lewat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kasih Kristiani. Kenapa temanya kasih Kristiani, saudaraku? Sudah tentu bukan kasih Buddhisme atau kasih Hinduisme atau kasih ateisme atau kasih yang sifatnya universal. Ada kasih Kristiani. Kata Kristiani itu menjelaskan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat spesifik yang hanya ada di dalam iman Kristen yang diajarkan oleh kitab suci. Saudaraku, kata Kristiani itu sebenarnya berasal dari kata Yunani Kristanos. Kristanos itu mengacu pada saat itu, yaitu orang-orang yang mengikuti Yesus, yang menjadi murid-murid Yesus, yang melakukan, yang menghidupi apa yang Yesus ajarkan. Secara khusus pada hari ini berkaitan dengan apa yang Yesus ajarkan tentang kasih kepada murid-muridnya. So, kalau kita adalah orang Kristen, jangan sekedar menjadi Kristen agamawi, so. Tapi mari bersama-sama kita menjadi Kristen atau Kristanos yang betul-betul mengikuti Yesus. Nah, salah satu yang harus kita ikuti dan ini paling mendasar di dalam kehidupan kita, yang kita mesti praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari, entah itu di rumah, entah itu di gereja, entah itu di kantor, entah itu di pergaulan, adalah mempraktekkan kasih Kristiani yang diajarkan oleh Kristus. Sekali lagi, saudara, saya akan membacakan Yohanes 13 ayat 34 sebagai ayat fondasi pengajaran saya pada hari ini yang berkata seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. So, di dalam ayat ini, kita akan belajar 3 hal yang sangat penting. Apa yang Yesus ajarkan tentang kasih kepada para pengikutnya, atau kepada murid-murid. Nah, saudara, yang pertama, kita akan belajar dari ayat ini, saling mengasihi itu adalah suatu perintah. Ini adalah perintah yang Yesus berikan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah, dikatakan. Aku memberikan perintah. Menarik sekali, saudara, kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya, ya, memberikan perintah itu kata memberikan dipakai kata didomi, itu I give, ya. Itu kalau kita lihat dari sisi tata bahasanya itu dalam bentuk verb, dalam bentuk kata kerja, present, indikatif, aktif. Present itu artinya apa? Setiap waktu. Jadi kita tidak boleh memiliki prinsip bahwa mengasihi itu sudah saya lakukan pada masa lalu atau nanti akan saya lakukan pada masa yang akan datang. Enggak, saudaraku. Yang namanya saling mengasihi itu adalah sesuatu yang kita mesti lakukan setiap hari. Ya, kalau itu sebagai sebuah present, indikatif, aktif lagi, saudara. Itu menunjukkan bahwa saling mengasihi itu seharusnya menjadi suatu tanda kehidupan atau suatu gaya kehidupan orang-orang Kristen. Sehingga inilah yang membedakan orang Kristen dengan orang yang non-Kristen. Ini yang membedakan kasih Kristiani dengan kasih yang non-Kristiani. Saudaraku,
Yesus memberikan perintah. Memberikan itu adalah setiap waktu kita mesti dengarkan perintah ini. Nah, yang menarik saudaraku, kata yang kedua adalah perintah. Nah, kata perintah itu saudaraku berasal dari kata entolen, ya, entolen. Saudaraku, kata entolen ini saudaraku berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu en dan telos. Ya, saya ulangi lagi, en dan telos. En itu artinya dalam, telos itu artinya tujuan, atau dapat diterjemahkan juga dengan akhir atau puncak. Jadi saudaraku, perintah itu mempunyai arti sesuatu yang kita mesti lakukan. Ya, dalam semangat, saya ulangi lagi, dalam semangat, di dalam suatu ketaatan untuk melakukan perintah Kristus sampai kapan? Sampai akhir. Sampai kita memenuhi tujuan yang dimaksud oleh Yesus. Saya ulangi lagi, sampai kita semuanya memenuhi tujuan apa yang dimaksud oleh Yesus, mencapai suatu titik akhir dalam kehidupan kita atau puncak dalam kehidupan kita. So, pertanyaannya, apa sih yang menjadi tujuan akhir atau the ultimate purpose yang Tuhan Yesus maksud untuk kita saling mengasihi? Yaitu kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Nah, ini dia saudaraku. Ini adalah perintah, ini adalah tujuan, the end of the akhir atau puncak dari suatu tujuan. Yesus memberikan perintah. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi saudaraku, perintah ini tidak akan mencapai tujuannya kalau orang-orang lain melihat di dalam gereja, di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, di dalam persahabatan kita dengan orang-orang Kristen, itu banyak permusuhan, itu banyak gosip, itu banyak fitnah, itu banyak saling mencederai, satu dengan yang lain saling kepahitan. Atau suatu kita tidak mau mempedulikan, atau kita tidak mau memperhatikan, atau kita tidak mau saling mendoakan. Kita tuh pasif, saudaraku. Atau kita itu hanya menjadi orang Kristen seolah-olah tidak ada orang Kristen yang lain. Jadi kita tidak mau melakukan apa-apa. Saudaraku, kalau hidup kita seperti itu sebenarnya kita tidak atau kita belum mencapai suatu maksud yang tertinggi yang Yesus maksudkan di dalam perintahnya. Saya berdoa, saudaraku, satu saat mungkin ada orang non-Kristen, mungkin itu Islam, mungkin itu Buddha, mungkin itu Hindu, mungkin itu Konghucu, atau mungkin itu ateis, siapapun lah suku yang non-Kristen, berkata, iya, saya tuh kalau hadir di dalam keluarga Kristen, itu berasa benar akan suatu kasih yang berbeda dengan kasih yang saya punya, dengan kasih yang saya mengerti. Saya heran kalau saya bergaul dengan orang-orang Kristen, saya kok bisa melihat ada sesuatu yang lebih unggul, ada sesuatu yang lebih mulia tentang kasih, lebih dari apa yang saya maksud di dalam keagamaan saya. Suku, kalau ada orang-orang nanti, suku ya, mereka berkata, waduh, saya rindu loh punya hubungan kasih seperti ini yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Oh, saya rindu, saya punya itu. Artinya apa, saudaraku? Anda telah mencapai maksud akhir dari sebuah perintah yang Yesus berikan untuk saling mengasihi. Saudara, saya berdoa jemaat GKI Terang Hidup menjadi sebuah jemaat yang setiap hari memancarkan kasih Kristus. Anak-anakmu melihat, istrimu melihat, suamimu merasakan, orang tuamu mengalami, rekan-rekan di sekitarmu tahu ini merupakan sebuah kasih yang berbeda dengan kasih yang diajarkan oleh dunia. Saudaraku, ini yang pertama. Ini adalah merupakan sebuah perintah. Selanjutnya, saudaraku, di bagian yang pertama ini juga saya ingin tekankan begini, saudaraku. Kenapa saling mengasihi itu menjadi sebuah perintah yang Yesus berikan kepada kita? Karena begini, saudaraku, seringkali kita di dalam mengasihi sesama kita
mengasihi istri atau suami atau anak atau orang tua atau sahabat-sahabat kita di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kasih kita seringkali tergantung perasaan kita, saudaraku. Atau kalau saya boleh langsung mengatakan seperti ini, banyak orang-orang Kristen, saudaraku, yang meletakkan tindakan kasih itu berdasarkan perasaan. Lah, kalau perintah itu didasarkan atau berdasarkan sebuah perasaan, bukan berarti tanpa perasaan, tapi berdasarkan perasaan, apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah, maka kasih itu akan berubah-ubah. Kalau kita lagi kesel, kita lagi jengkel, kita lagi marah, atau kita tersakiti, saudaraku, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa mengasihi dia. Kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik buat dia. Itulah sebabnya, saudaraku, kenapa orang Kristen akhirnya tidak bisa mengasihi, dan kasih itu kehilangan wibawanya, kehilangan kekuatannya, kehilangan kuasanya. Karena kasih itu kita letakkan di atas sebuah perasaan. Saya tidak mengatakan bahwa di dalam mengasihi tanpa perasaan. Yang saya ingin tekankan begini, saudaraku, mari bersama-sama kita meletakkan kasih itu di atas sebuah perintah, di atas sebuah ketaatan. Kita melakukan perintah Yesus. Bukan saja pada saat orang itu menyenangkan kita, orang itu menguntungkan kita, orang itu bisa jadi berkat buat kita. Tapi kita juga bisa mengasihi ketika orang itu mungkin menyakiti hati kita. Orang itu mungkin merugikan kita. Kita tetap bisa mengasihi. Saudaraku, ini adalah merupakan sebuah perintah. Jadi, saudaraku, perintah itu yang di depan. Perasaan yang mengikuti, perasaan yang mengikuti perintah, bukan perintah yang mengikuti perasaan. Saudaraku, selama perasaan mengikuti perintah, maka saling mengasihi itu akan timbul tenggelam, saudara. Tapi saya ingin katakan pada saudara, ketika kasih itu diletakkan di atas sebuah perintah, maka saudaraku, tindakan kasih itu akan punya wibawa, akan punya kuasa untuk mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya berdoa, saudaraku, mari bersama-sama kita memahami bahwa yang namanya mengasihi itu sebagai sebuah perintah yang kita mesti taati. Nah, sekarang kita melihat bagian yang kedua, saudaraku, ya. Kita melihat bagian yang kedua. Ya, bagian kedua, saudaraku, kalau kita membaca ayat tadi dikatakan, aku memberikan kepadamu, dikatakan apa? Perintah baru. Saya ulangi lagi, perintah baru. Saudaraku, kalau ini dikatakan sebagai suatu perintah baru, itu artinya apa, saudaraku? Itu artinya ada perintah lama. Ya, ada perintah lama. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan perintah lama? Ya, saudaraku, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-38, kita akan menemukan inilah perintah lama. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, saudaraku, kalau kita membaca ayat ini, saudaraku, ini adalah perintah lama. Ya, ini perintah lama. Ya, perintah lama itu apa, saudaraku? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudaraku, ini merupakan sebuah perintah yang memang ada di dalam hukum Tauratnya orang Yahudi, atau suatu hukum yang memang Tuhan berikan kepada Musa. Saudaraku, perintah mata ganti mata, gigi ganti gigi, ini bukan merupakan sebuah perintah yang tidak berarti, saudaraku. Perintah ini mempunyai arti sangat besar sekali. Artinya apa, saudaraku? Kalau orang berbuat jahat, orang melakukan segala sesuatu yang merugikan orang lain, pasti ada akibatnya, pasti ada dampaknya, pasti ada tuntutan hukum. Jadi, saudaraku, kalau kita misalnya merugikan orang lain, ya sudah pasti, saudaraku, orang lain yang dirugikan itu, dia mempunyai hak untuk menuntut kita secara hukum. Itulah sebabnya, saudaraku, kalau kita membaca di dalam Taurat Musa, saudaraku, kalau kita bicara Taurat itu bukan bicara sebelum hukum Taurat saja, saudaraku, ya. Itu kurang lebih ada 613 hukum-hukum yang diatur di dalam tradisinya orang Yahudi. Saudaraku, kalau kita misalnya membunuh, saudaraku, orang yang dibunuh keluarganya itu punya tuntutan buat orang yang membunuh, yaitu kamu juga harus mati juga. Ya, kalau misalnya
ada keledainya mati oleh karena ketabrak sama kita, saudaraku. Maka orang yang punya keledai itu, dia punya hak hukum untuk menuntut kita untuk ganti rugi. Jadi saudaraku, sebenarnya hukum lama ini bukan sesuatu yang tanpa arti. Itu mempunyai arti. Artinya apa saudaraku? Supaya kita berhati-hati. Supaya kita jangan sembarangan untuk melakukan kejahatan. Hukum itu saudaraku memagari kita agar kita menghargai kehidupan orang lain, menghargai hak-hak orang lain. Kita jangan melanggar akan hak mereka. Itulah hukum lama. Nah, saudaraku, Yesus sebenarnya tidak menghapus hukum lama, karena Yesus datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, tapi Yesus datang saudaraku untuk justru menggenapkan hukum Taurat. Yesus tidak pernah menghapus hukum lama, saudaraku. Tetapi Yesus menambahkan sesuatu dimensi yang baru di dalam kekristenan, yaitu hukum yang baru. Kalau hukum yang lama itu sifatnya pasif. Saya takut untuk melakukan kejahatan. Sebab kalau saya melakukan kejahatan, pasti akan ada tuntutannya. Hukum tabur tuai. Tetapi suatu hukum baru membuat kita berani. Nah, ini penting saudaraku ya, kata kuncinya. Membuat kita berani untuk melakukan sesuatu bukan melanggar hukum. Bukan melanggar hak orang lain. Tetapi saudaraku, kita melakukan sesuatu dengan berani untuk apa? Untuk menjadi berkat buat orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Jadi kita bukan sekedar takut untuk melanggar, tapi kita berani untuk menjadi berkat. Inilah aspek atau pemahaman dari hukum yang baru. Saudara, kita diminta untuk melakukan perintah baru ini, yaitu supaya saling mengasihi. Jadi saudaraku, mengasihi itu adalah perintah baru. Mengasihi itu kata dasar adalah kasih. Itu dari kata agape dan agapo. Saudaraku, apa itu kasih? Supaya kita berani melakukan ini. Dan kita harus lakukan ini setiap hari. Sebagai sebuah esensi prinsip. Kalau Anda nggak mengerti esensi dan prinsip ini, saudara akan sangat sukar untuk bisa melakukan dengan berani tindakan kasih. Apa itu kasih, saudara? Sederhananya begini, lawan dari kasih itu apa? Lawan dari kasih itu bukan membenci, saudaraku. Lawan dari kasih itu bukan mencuri. Lawan dari kasih itu adalah egois atau mementingkan diri sendiri. Itu adalah akar dari yang namanya mencuri, akar dari yang namanya melakukan segala kejahatan, saudaraku. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16, di situ saudara akan menemukan sebuah kalimat tentang arti dari sebuah egois atau hawa nafsu yang bertentangan dengan kasih yang ada di dalam perintah baru. So, Yakobus pasal 3 ayat 16 sangat jelas dan sangat gamblang mengatakan seperti ini. Di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri. Itu namanya apa, saudaraku, kepentingan diri sendiri? Itu namanya egois. Maka akan ada segala macam kekacauan dan segala macam kejahatan. Maksudnya begini, saudaraku, kejahatan itu tidak perlu Anda pelajari. Kejahatan itu tidak perlu Anda undang. Cukup Anda punya yang namanya sikap egois, mementingkan diri sendiri. Ya, maka kejahatan itu otomatis jadi milikmu. Otomatis akan ada di dalam kehidupanmu. Saudara tahu yang namanya exhaust fan? Exhaust fan itu ya, jadi semacam kayak ada kipas angin begitu ya. Itu fungsinya adalah untuk nyedot. Ya, nyedot dari luar ke dalam. Sebenarnya kalau kita melihat dari istilah exhaust fan, itu dari X itu artinya keluar dan fan. Artinya angin yang disedot dari dalam keluar, seharusnya begitu. Tetapi heran sekali nama exhaust fan itu bisa bekerja dalam dua hal. Bisa masuk, bisa keluar. Nah, aku coba kita bayangkan. Kalau misalnya exhaust fan itu coba kita pencet ya, atau kita tarik dalam bentuk in, artinya dari luar ke dalam, dari luar rumah ke dalam rumah. Apa terjadi, saudaraku? Nyamuk akan masuk, debu akan masuk, kotoran akan masuk, rumah kita akan jadi kotor.
Itulah yang namanya egois. Itulah yang namanya mementingkan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri adalah orang yang tidak peduli dengan perasaan orang-orang yang ada di dekatnya. Orang yang mementingkan diri sendiri adalah orang yang merasa dirinya adalah segala-galanya, pusatnya. Orang yang mementingkan diri sendiri adalah orang yang berkata kepada orang lain, kamu harus menyenangkan saya. Kamu harus membuat saya senang. Kamu tidak boleh menyusahkan saya. Kamu harus melayani saya. Kamu harus memahami saya. Itulah orang yang mementingkan diri sendiri. Saudaraku, orang yang seperti ini, saudaraku, dia tidak akan bisa hidup di dalam perintah Kristus. Kalau demikian, saudaraku, apa lawan dari egois? Tadi adalah kasih. Kalau egois itu Yakobus 3 ayat 16. Tapi saudaraku, yang namanya definisi kasih itu ada di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata apa? Kita sebagai orang Kristen harus bisa memahami dan menghafal ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, kita akan tahu apa yang menjadi definisi dari kasih yang dimaksud oleh Kristus. Tadi kalau kita membaca Yakobus 3 ayat 16, definisi dari hawa nafsu itu apa, saudaraku? Atau egois, atau mementingkan diri sendiri. Ya, definisi dari yang namanya egois atau mementingkan diri sendiri adalah saya mengorbankan orang lain demi kepentingan saya, karena yang namanya egois, hawa nafsu atau mementingkan diri sendiri itu selalu mengorbankan orang lain, mengorbankan istri, mengorbankan suami, mengorbankan pemimpin, mengorbankan orang lain. Demi apa? Demi kesenanganmu semata. Tapi saya beda dengan yang namanya kasih. Nah, tadi kalau kita sudah tahu akan definisi dari yang namanya hawa nafsu atau kepentingan diri sendiri, kita bisa melihat dan memahami apa definisi kasih. Definisi kasih adalah kebalikannya dari egois tadi. Definisi dari kasih itu apa? Saya rela mengorbankan diri saya demi kebaikan orang itu. Karena yang namanya kasih selalu ingin mengorbankan dirinya untuk kemajuan, untuk kebaikan, untuk pertumbuhan, untuk kekuatan orang yang ada di sekitarnya. Itulah kasih. Egois selalu melemahkan orang, tapi kasih selalu menguatkan orang. Egois selalu membuat orang lain kehilangan pengharapan, tapi kasih akan selalu membuat orang lain akhirnya memiliki pengharapan. Egois akan membuat orang lain menjadi kecewa, menjadi sedih hati, tetapi yang namanya kasih akan selalu membuat orang itu bersuka cita dan mendapatkan kekuatan. Saya berdoa untuk semua jemaat GKI Terang Hidup bisa mempraktekkan kasih ini di dalam kehidupan keluarga, apalagi di dalam masa pandemik ini. Ada banyak orang mungkin itu anggota keluarga saya merasa putus asa, merasa gak berdaya, merasa lemah. Mari bersama-sama kita lakukan yang namanya kasih itu sebagai sebuah perintah. Kita harus menjadi seorang Kristianos, pengikut Yesus, yang bisa berikan pengharapan di tengah masa COVID ini. Memberikan sebuah jalan keluar di tengah jalan yang serba tertutup. Memberikan terang di dalam kegelapan. Memberikan sukacita di tengah kesedihan. Oh, saya berdoa, saudaraku, jadilah orang Kristen yang seperti ini, saudara. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga dari ayat ini. Nah, ini merupakan bagian yang sangat-sangat penting, saudaraku. Ya, kalau bagian 1, 2 itu sangat penting. Ya, nah, bagian ketiga ini saya boleh katakan sangat dan sangat penting. Inilah yang menjadikan kasih Kristiani menjadi kasih Kristen atau kasih Kristanos. Ya, kenapa bagian 3 ini saya akan sebut dengan ini adalah perintah Kristus. Kenapa saya mesti sebut ini sebagai sebuah perintah Kristus? Ya, kata Kristanos itu, saudaraku, bukan saja menunjuk pada Kristen, tapi Kristanos itu adalah sebuah kata yang berasal dari Kristus.
Jadi saudaraku, tidak heran kalau Kristanos itu mengacu pada orang-orang yang bukan saja percaya, yang bukan saja KTP-nya Kristen, yang bukan saja pada hari Minggu ke gereja, tapi adalah orang-orang yang setiap hari mengikuti Yesus. Setiap hari mempraktekkan apa yang Yesus praktekkan. Ya, suatu tadi kalau kita membaca ayat tersebut, Yesus bukan saja memberikan perintah baru kepada kita tanpa suatu teladan loh. Yesus memberikan perintah itu, lalu kemudian diberikan keterangan, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saya ulangi lagi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya begini, saudaraku, Yesus itu bukan satu pribadi yang hanya memberikan perintah tapi tidak berikan teladan. Itu namanya omong doang. Ya, itu namanya hoax. Kalau dalam bahasa Yakobus itu adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Hari-hari banyak orang Kristen bisa berteori loh tentang kasih. Saya yakinlah bahwa semua kita sudah banyak mempelajari tentang apa yang namanya agape, kasih. Wah, dalam berbagai kesempatan, entah itu di ibadah atau mungkin waktu sekolah minggu atau seminar keluarga. Oh, Anda sudah memahami. Tapi begini ya, memahami dan mempraktekkan itu adalah dua hal yang berbeda. Kita tidak cukup memahami, tapi mari bersama-sama kita praktekkan. Yesus bukan saja kasih dan dia berikan perintah itu, tapi Yesus juga menghidupi sebagai sebuah gaya hidupnya, menjadi sebuah teladan yang dapat dibaca, yang dapat dirasakan, yang dapat dilihat. Yesus adalah saksi yang sempurna tentang kasih dari Bapa. Saya berdoa, kita juga seharusnya menjadi orang Kristen yang juga disebut sebagai saksi. Saksi itu apa, saudaraku ya? Kalau Anda adalah orang hukum pasti mengerti. Ya, saksi sampah itu adalah saksi yang apa katanya atau sekedar teori. Tapi yang namanya saksi yang benar-benar saksi adalah dia merasakan, dia mengalami, dia melihat, dia mendengar. Itu namanya saksi. Saya berdoa saudaraku Anda betul-betul mengalami Yesus. Saya berdoa saudaraku Anda melihat apa yang Yesus lakukan sebelum dia berikan perintah untuk saling mengasihi. Menarik saudaraku kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 31 itu sebelum ayat 34, ya, kita akan melihat saudaraku bahwa ayat 34 itu diapit oleh tokoh yang di atas namanya Yudas. Kemudian kalau kita membaca di dalam ayat 36, itu di bawah dari ayat yang ke-34, itu ada tokoh yang namanya Petrus. Yang satu Yudas, yang satu Petrus. Anda mungkin kalau sebagai orang Kristen yang pernah di sekolah minggu, Anda tahu siapa itu Yudas. Anda tahu siapa itu Petrus. Kalau Anda sering mendengar khotbah tentang Yudas atau tentang Petrus, Anda pasti tahu siapa mereka. Intinya begini, saudaraku. Yudas dan Petrus itu bukan orang yang jauh dari Yesus. Dia bukan orang lingkaran kedua dari Yesus. Tapi saudaraku, mereka ini saudaraku adalah orang-orang yang ada di dalam lingkaran dalam Yesus. Yang lebih dekat dari Andreas. Yang lebih dekat dari Nathanael. Yang lebih dekat dari yang lain-lain. Kenapa saya katakan bahwa Yudas dan Petrus ini saudaraku adalah orang yang paling dekat ring dalamnya Yesus? Karena Yudas itu, ya kalau kita baca di dalam sejarah atau riwayatnya dia saudaraku, pekerjaannya apa? Sebagai bendahara dari kelompok murid-muridnya Yesus. Saudaraku, kalau Anda ingin tahu di perusahaan, siapa orang yang paling dipercaya dalam perusahaan itu? Nggak jauh itu namanya bendahara. Atau mereka yang dipercayakan oleh bosnya untuk memegang uang perusahaan. Ini adalah orang yang paling dekat. Adalah orang yang dipercaya oleh bosnya. Siapa Petrus, saudaraku? Petrus adalah seseorang yang sangat dekat dengan Yesus.
Saudaraku, kalau kita melihat di dalam sejarahnya Petrus, saudaraku ya, dia adalah orang yang paling berani membela Yesus, tapi satu sisi dia adalah orang yang bisa gagal juga di dalam membela Yesus. Saudaraku, Petrus itu dikenal sebagai murid yang utama. Makanya saudaraku, kalau kita melihat dalam sejarah gereja Katolik, ya, uskup atau paus yang pertama itu adalah Petrus, karena Petrus itu dianggap sebagai bukan saja sebagai orang yang the first leaders di antara murid-murid, tapi saudaraku, dia adalah juga seseorang yang sangat dekat dengan Yesus. Tapi kalau kita melihat saudaraku, siapa Yudas, siapa Petrus? Apakah orang yang paling dekatnya adalah orang yang paling bisa menyukakan Yesus? Orang yang paling bisa menopang Yesus? Kalau kita belajar saudaraku, mereka melakukan hal-hal yang terbalik, saudara. Menyakiti hati Yesus. Petrus apa, saudaraku? Menyangkal Yesus 3 kali. Yudas apa, saudaraku? Menjual Yesus. Saudaraku, kalau orang yang jauh dari Yesus, dia menjual Yesus, saya masih bisa paham. Tapi coba saudara bayangkan kalau anak saudara menjual Anda sebagai seorang papa. Coba saudara bisa bayangkan kalau yang namanya istri atau suami atau orang yang terdekat dengan Anda mengkhianati saudara. Saya ingin tekankan begini, saudara. Siapa sih orang yang paling bisa menyakiti saudara? Bukan orang jauh, saudara. Bukan orang jauh. Orang yang paling bisa menyakiti saudara adalah orang yang paling dekat dengan hidupmu. Siapa itu? Itu bisa papamu, bisa mamamu, bisa kakakmu, bisa adikmu, ya bisa anak-anakmu, bisa pendetamu, bisa penetuamu, bisa sahabat-sahabatmu yang ada di dalam lingkaran yang terdekat. Itu adalah orang-orang yang paling bisa menyakiti. Pertanyaan saya begini, saudaraku. Ketika Yudas mengkhianati Yesus, ketika Petrus menyangkal Yesus, apakah keluar dari mulut Yesus kata-kata penghakiman? Apakah keluar dari mulut Yesus sebelum menjelang dia mati di kayu salib kata-kata yang pahit, kata-kata pengusiran, kata-kata yang kasar, kata-kata kebun binatang yang keluar dari mulut Yesus yang dikenakan kepada Petrus dan Yudas? Tidak sama sekali, saudara. Tidak sama sekali. Bahkan kata-kata yang sangat lembut tentang Yesus memperingatkan Yudas. Bahkan kata-kata yang sangat lembut bagaimana Yesus mengingatkan akan Petrus yang akan mengkhianati dia. Saudara, bahkan di atas kayu salib Yesus mengucapkan sebuah kalimat, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata-kata pengampunan ini bukan saja untuk para prajurit Romawi yang menombak Yesus atau orang-orang Yahudi yang menghujat Yesus, tapi ini juga diberikan kepada Petrus dan Yudas, kepada seluruh murid-murid Yesus. Saudara, saya ingin tekankan begini, saudara. Kenapa perintah ini pusatnya adalah Kristus? Karena begini, saudara, mengasihi tanpa berakar pada Kristus itu bukan kasih Kristiani. Mengasihi tanpa kita mengikuti pola Yesus, mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, itu bukan. Saudaraku, mari bersama-sama kita belajar, saudaraku, mulai dari orang yang terdekat dengan hidup kita, yang bisa menyakiti kita, yang bisa merugikan kita, yang bisa membuat kita kecewa. Mari kita kasihi orang-orang yang seperti ini. Jangan kita memakai perintah lama. Engkau mengecewakan saya, maka saya juga bisa mengecewakan kamu. Engkau merugikan saya, maka saya juga bisa merugikan kamu. Itu perintah lama. So, memang perintah lama itu akan membuat orang lain takut untuk melakukan apa yang jahat buat hidupmu. Tapi di dalam perintah baru, saudaraku, ini sesuatu yang sangat-sangat radikal yang berbeda dengan pemahaman saat itu, baik dari sisi Yudaistik maupun dari sisi Romawi. Kita mengasihi orang yang paling dekat, yang sekalipun dia mengorbankan saya atau merugikan saya, tapi kau berkata, saya akan memberkati dia. Kalau dia melukai saya akan mengampuni dia. Kalau dia pelit kepada saya akan memberkati dia. Saudara,
Belakangan ini saya ketemu dengan seseorang yang di mana anak saya kontrak rumah, saudara. Waduh, orang ini sangat-sangat perhitungan, sangat pelitnya luar biasa. Bahkan suatu 1 sen pun itu dihitung, saudara. Kalau saya boleh pakai bahasa yang sangat hiperbola, saudara ya. Tapi suatu saya tidak membalas dengan hal-hal yang dia lakukan. Dan ketika dia lakukan itu, suatu saya selalu WA ke dia, Tuhan berkati kamu. Ketika dia mempersulit, saya tanya apa yang dapat saya bantu untuk kami bisa menjadi berkat buat usaha kamu. Demikian pula dengan bagaimana saya mempraktekkan kasih ini kepada istri saya. Emang istri saya, walaupun dia istri pendeta, memang dia tidak bisa melakukan sebuah kesalahan kepada saya yang bisa menyakiti saya. Hampir tiap hari saya selalu memberikan dia doa pengampunan. Bukan karena dia melakukan dosa yang besar atau kesalahan yang besar, tapi hal-hal yang kecil saya lakukan, demikian pula dia kepada saya. Kita mempraktekkan ini, saudaraku, karena kita ingin menjadi Kristanos. Karena kita ingin menjadi murid-murid Kristus. Saudaraku, sebagai sebuah penutup, saya rindu, saudaraku, bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus itu menjadi sebuah puncak pengharapan kita, bahwa kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang lebih besar itu hanya ada di dalam Yesus. Seorang Kristanos adalah seorang yang melekat dengan pengorbanan Yesus. Seorang Kristanos adalah seseorang yang memikul salib Yesus. Seorang Kristanos adalah seseorang yang rela untuk hidup tidak enak demi kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya. Mari bersama-sama, saudaraku, kita pelajari kasih Kristiani. Kita terapkan itu. Pertama dimulai dari rumah tanggamu. Dari rumah tanggamu. Karena yang namanya rumah tangga adalah sekolah terbaik untuk Anda menjadi seorang Kristen sejati. Yang kedua, praktekkan itu di dalam gerejamu. Lalu yang ketiga, praktekkan itu di sekitar kehidupanmu, dengan teman-teman kantormu, teman-teman pergaulanmu. Praktekkan itu demi kemuliaan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh menikmati firman-Mu yang berbicara tentang kasih Kristiani. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus selalu menempelkan kami kepada Kristus. Sehingga kami boleh memiliki pemahaman, perasaan, pikiran tentang kasih yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Sehingga hidup kami adalah hidup yang akan dikatakan oleh orang lain, sungguh mereka adalah murid-murid Kristus. Kami rindu Tuhan, suara ini terdengar di mana-mana, karena kami hadir di tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali juga mau mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kita seiman yang berulang tahun, yang dalam pergumulan, dan juga kita doakan bagi pergumulan bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang menghampiri Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Abel, Yolanda, dan Bu Hana.
Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan mereka. Kau telah pimpin mereka dari kecil hingga sekarang ini. Kami bersyukur untuk Abel Tuhan, yang sudah Tuhan berikan pekerjaan. Biarlah ya Tuhan Kau terus berkati kehidupannya ke depan Tuhan, untuk masa depannya Tuhan beri yang terbaik. Kami juga serahkan Tuhan untuk Yolanda yang masih studi. Tuhan juga yang memberikan kemampuan kepada Yolanda bisa menyelesaikan studinya dan pada akhirnya bekerja. Berkati Tuhan, sekali lagi kehidupan Yolanda ke depan, apa yang paling dibutuhkan Tuhan tahu. Berikanlah ya Tuhan kepada Abel dan Yolanda pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Hana Tuhan. Sekali lagi kami percaya Engkau memelihara kehidupannya dari dulu hingga sekarang. Tuhan, kalau Ibu Hana boleh ada sebagaimana sekarang ini, semuanya itu menunjukkan kemurahan Tuhan atas hidupnya. Sungguh Tuhan, hanya kekuatan dan pertolongan-Mu membuat Ibu Hana juga bisa menikmati hari-hari yang ada. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam hidupnya. Kesehatannya Tuhan berkati, anak cucunya juga Tuhan yang kembali menopang mereka. Kami serahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang juga memiliki pergumulan. Tuhan tahu baik masalah keuangan ataupun keluarga. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Ataupun juga Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan tahu. Biarlah Tuhan Kau yang menjamah, menguatkan, menghiburkan. Tuhan, jangan biarkan kami melihat persoalan begitu besar sehingga kami tidak melihat kemurahan, anugerah-Mu yang jauh melampaui semuanya itu. Biarlah Bapa, kami terus berjuang untuk terus melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak terseok-seok di dalam menjalani hidup ini, tetapi kami tetap dengan sukacita kembali terus melihat kemurahan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan membuat kami tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Kami juga serahkan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Kau telah pimpin Indonesia sampai sekarang ini. Kami menyerahkan ke depan Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memakai para menteri, Bapak Presiden, bisa memikirkan apa yang paling tepat untuk negara kami. Tuhan, biarlah negara kami terus dipulihkan secara ekonomi. Juga Tuhan untuk pergumulan kesehatan, Tuhan tolong supaya rakyat juga semakin sadar, mereka juga boleh mengambil bagiannya untuk menjaga kesehatan. Tuhan, kami serahkan sekali lagi pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan dapat diberikan dengan cara seperti yang tertera di layar saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menutup dengan nyanyian, "Oh Yesus, aku berjanji." Kita berjanji kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dan hidup bagi Dia. Oh Yesus, Ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sahabatku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita telah mendengar firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita untuk kita menyatakan kasih Kristus, supaya melalui semuanya itu orang lain mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Kita terima berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang tak terhingga dengan memberikan nyawanya bagi kita. Cinta kasih dari Allah Bapa yang sudah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Pertolongan, penghiburan, kekuatan, pendampingan dari Allah Roh Kudus senantiasa boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari sampai kita berjumpa dengan kekasih kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.